cukup lama. Saya kuliah itu 6,5 tahun. Pernah saya setahun itu nggak kuliah sama sekali, sampai bapak saya itu marah, karena bapak saya itu dosen teknik kimia ITS juga. Karena saya pada saat itu jadi ketua senat FTI, jadi pengurus Sains cabang Surabaya, dan seterusnya. Saya kuliah cukup lama. Setelah saya lulus kuliah, saya kerja pertama kali di Fajar Mas Murni, Jakarta. Kebetulan masuk di proses teknologi gas sebagai sales engineer, langsung menghandle Topso, ya, katalis Haldor Topso. Mungkin adik-adik kalau melihat websitenya Haldor Topso itu, oh itu bagus itu. Itu Haldor Topso itu salah satu pabrik katalis terbesar di dunia, ya. Itu sangat strong di katalis, ya, mulai dari katalis hidrogen, amonia, metanol, terus di refinery katalis. Sekarang mereka mulai masuk ke green energy, renewable energy, ya. Jadi saya mulai jatuh cinta sama katalis itu sejak saya lulus dari kuliah, dan kemudian alhamdulillah ditempatkan di Fajar Mas Murni sebagai salah satu yang mengurus katalis terbesar di Indonesia. Jadi mulai sejak saat itu saya sangat intens belajar di aplikasi katalis, ya, mulai dari hal Topso. Kemudian setelah itu saya juga keluar dari Fajar Mas, saya diminta sama Unicat Katalis untuk mengembangkan katalisnya dia di Indonesia juga. Nah, kebetulan sekarang di Total Petrochem kita juga memegang beberapa prinsipal katalis, mulai dari Haldor Topso, Unicat Katalis, terus Vanguard, terus Heros dari Jerman. Satu lagi Evonik juga sekarang minta kita untuk mengembangkan katalis. Jadi yang mengerti mengenai aplikasi katalis di Indonesia itu tidak banyak, ya, secara personal, ya. Kebetulan saya kenal sebagian top orang-orangnya. Ada Pak Dodi Firdaus, ada dari ITB, ada Pak Ariska dari ITB, ada Pak Melindransyah dari ITB yang nanti jadi direktur joint venture-nya katalisnya Pupuk Indonesia sama Pertamina sama ITB. Jadi orang-orangnya itu aja, ya. Ada Pak Adriansyah sekarang di Linde Engineering, itu juga dulu mantan orang Ngopi. Artinya karena marketnya itu sangat spesifik, ya, walaupun itu sangat penting, itu tidak sebanyak orang-orang yang berkiprah di water treatment, ya. Kalau kita lihat alumni kita itu kan, adik-adik lihat, ya, itu kan banyak sekali alumni kita yang banyak di water treatment. Ada Pak Hamdani, ada Pak Mujiaman, ada Pak Zarkoni, terus yang lain-lain juga, ya. Kalau di katalis itu boleh dikatakan nggak banyak, ya, nggak banyak, ya. Dari ITS pun juga pengalaman saya 20 tahun, nggak banyak alumni ITS yang berkiprah di industri katalis, ya. Banyak kan malah ITB, ya, mungkin karena dulu mereka sangat dibimbing sama Pak Prof Bagio dan tim, ya. Kemarin juga ada cerita unik. Minggu lalu begitu saya selesai kasih materi ke jurusan teknik kimia, tahu-tahu di WA sama Profesor Subagio, Padi, saya boleh minta presentasi kuliahnya di ITS nggak? Boleh, ya, saya kirim aja, ya. Ya, artinya dunia katalis itu di Indonesia tidak banyak, cuman sebenarnya sangat kritikal untuk proses, ya. Nah, kalau kita bicara katalis itu secara umum mungkin diajarkan di kampus secara sederhananya, katalis itu adalah sejenis bahan kimia yang bertujuan untuk memudahkan reaksi, ya. Memudahkan reaksi itu bisa berarti menurunkan temperatur operasi, ya, terus bisa meningkatkan selectivity, ya, kemudian faktor-faktor yang lain. Tapi kalau dari segi aplikasi bisnis itu ada 3 hal yang penting, ya. Ini nggak saya presentasikan di presentasi. Pertama adalah selectivity, ya, tolong nanti dicatat yang penting. Yang kedua adalah activity.
ya. Yang ketiga adalah stability. Nah, ini 3 faktor kalau kita bisnis masuk ke bisnis katalis itu 3 aspek yang penting, ya. Selectivity katalis itu sendiri, activity katalis itu sendiri, kemudian stability katalis itu sendiri, ya. Nah, nanti bisa nanti saya jelaskan secara perjalanannya dalam presentasi itu. Tapi ini yang penting dari 3 hal kita mengevaluasi katalis itu 3 aspek ini yang saya pikir ini sangat penting, ya. Kalau kita bicara aplikasi industri di katalis itu sangat luas sekali. Semua industri petrochemical, semua industri refinery, semua untuk aplikasi fertilizer itu semua pakai katalis, ya. Baik namanya fixed bed katalis maupun fluidized bed katalis, ya. Baik itu homogeneous katalis maupun heterogeneous katalis, ya. Bahasanya macam-macam. Ya. Kalau saya pernah lihat datanya, itu Indonesia itu import katalis itu kurang lebih antara 500 sampai 700 juta US dollar per tahun, ya. Dan sekarang ini yang baru ada 1 pabrik di Indonesia, yaitu Clariant Indonesia, ya, joint venture antara Clariant dan Pupuk Bidang. Itu value-nya sekitar 10 sampai 15 juta dolar, artinya masih kecil, ya. Kemudian baru-baru ini Pertamina, Pupuk Indonesia sama ITB mendirikan pabrik katalis, namanya pabrik katalis merah putih di Cikampek juga. Itu investasinya sekitar 150 miliar, terus kapasitasnya sekitar 1000 ton. Ya, nanti direkturnya itu Pak Mulindransa, saya kenal baik sama beliau, senior ITB itu. Nah, itu secara overall, ya. Nah, kemudian kalau kita mengerucut ke yang akan kita presentasikan hari ini, katalis untuk hidrogen plant, amoniak, sama metanol. Nah, sekedar gambaran, di Indonesia itu kalau kita bicara hidrogen plant, ya, untuk Pertamina itu ada di Pertamina Dumai, Pertamina Balongan, kemudian Pertamina Balikpapan. Ya, bahasa mereka sebagai utility process, karena hidrogen itu dipakai untuk feed dalam proses selanjutnya. Kemudian kalau kita bicara hidrogen plant yang lain, ya, mungkin adik-adik ada di Gresik itu Petro-Okso Nusantara, okso alkohol itu juga ada hidrogen plant cukup besar. Terus juga yang kecil-kecil itu kurang lebih di Indonesia ada sekitar 25 sampai 30 plant, kapasitasnya sekitar 1000 sampai 3000 normal meter kubik. Setiap pabrik oleochemical itu juga butuh hidrogen plant. Biasanya kayak Wilmar, terus Sinarmas, seluruhnya itu mereka pakai hidrogen plant. Kemudian juga pabrik oli, ya, oli kayak Egypt sama WGI itu juga ada hidrogen plant-nya. Jadi kalau saya boleh lihat hidrogen plant itu penting, ya. Kalau bahasanya industrial itu sebagai bagian dari utilisasi, jadi supply gas industri, ya. Di Indonesia itu ada sekitar 30 sampai 40 hidrogen plant untuk medium sama small size. Kalau yang besar itu di Pertamina, ya, ada 3, Petro-Okso 1, yang lain saya belum lihat. Tapi artinya puluhan pabrik hidrogen plant, ya. Misalkan nanti adik-adik kerja di oleochemical industry, pasti akan menemukan hidrogen plant. Itu size-nya kurang lebih sekitar 2000 sampai 3000 normal meter kubik. Nah, kalau adik-adik kerja di pabrik industrial gas seperti Linde, Air Product, Samator, itu mereka punya hidrogen plant juga, ya. Terus kalau adik-adik kerja di Pertamina, ya, untuk di refinery di kilang, itu juga ada hidrogen plant di beberapa area tertentu, ya. Kalau yang saya tahu sih ada 3, ya, di Dumai, di mana, di Balikpapan, sama di Balongan, ya. Nah, itu kita bicara hidrogen plant. Sekarang kita bicara amoniak plant. Nah, amoniak plant kalau kita tahu banyak dipakai di industri pupuk, ya.
semua pabrik pupuk, baik itu Busri, Petrokimia Gresik, pupuk Kaltim, ya, terus pupuk Iskandar Muda, pupuk Bujang, itu semua mempunyai amoniak plant. Ya, amoniak plant itu nanti dipakai untuk pembuatan urea. Ya, jadi untuk urea, kalau kita produksi urea itu kan salah satu bahan bakunya itu adalah amoniak. Amoniak dicampur dengan CO2, jadi urea. Nah, amoniak itu dihasilkan dari pabrik amoniak. Jadi setiap pabrik pupuk urea itu selalu ada amoniak plantnya. Kemudian kalau swasta itu setahu saya di Indonesia ada dua, satu Kaltim Parna Industri di Bontang, satu lagi di Sulawesi namanya Panca Amara Utama. Ya. Nah, jadi itu nanti kalau ada kerja di pabrik pupuk juga nanti akan ketemu proses ini, ya. Nah, yang terakhir itu metanol, ya, pabrik metanol. Saya ini ngomong metanol base-nya dari feed natural gas. Ya, kalau di Indonesia sekarang ini hanya satu, yaitu di Bontang namanya Kaltim Methanol Industry. Dulu ada senior kita, Pak Joko Subagio yang jadi salah satu leader plan di sana. Ya, sekarang saya nggak tahu siapa yang dari tes, lama nggak ke sana. Terus ada rencana Pupuk Indonesia akan bangun pabrik metanol di Bintuni, ya. Terus juga ada rencana Air Product joint venture dengan grupnya Bumi sama Saling Group sama yaitu itu akan bangun pabrik metanol di Kalimantan, ya. Terus Bukit Asam juga ada rencana bangun pabrik metanol di Sumatera. Nah, artinya nanti kalau kalian kerja di sana, kalian juga akan banyak banyak berkecimpung atau banyak bergulat di katalis-katalis yang berkaitan dengan metanol plant. Jadi ini yang jadi sebenarnya kalau dari sisi tidak menutup kemungkinan misalnya 5 atau 10% dari kalian pasti akan berkutat akan mulai mengenal di lapangan itu untuk katalis di hidrogen plant, amonia atau metanol plant. Jadi ini gambaran dari saya untuk kurang lebih map untuk hidrogen, amonia sama metanol. Ya. Nah, monggo silakan Mas Aga di Ini terus terang saya minta tolong Mbak Ika yang buat, saya belum sempat baca detail karena 2 minggu ini saya repot banget, ya. Nah, oke. Ini gambaran dari hidrogen, ya. Jadi begini, kalau kita bicara hidrogen, ngapa saya jadikan satu hidrogen plant metanol dengan amonia? Karena dari sisi proses itu awal sampai pertengahan itu prosesnya sama, ya. Jadi baik itu metanol, terus amonia, terus hidrogen plant, itu mulai dari proses awal sampai di steam reformer itu kurang lebih sama. Nah, setelahnya itu ada perbedaan-perbedaan karena target produknya berbeda. Satu targetnya hidrogen, satu targetnya amonia, dan satu targetnya itu metanol, ya. Nah, ini kita bicara katalis hidrogen, amonia sama metanol yang raw materialnya itu natural gas, ya. Ini kita bicara yang ini dulu, yang raw material natural gas. Karena yang di Indonesia itu buat hidrogen plant, buat amonia plant, buat metanol itu hampir semuanya itu memakai bahan baku natural gas, ya. Walaupun kalau di tempat lain macam-macam juga, ya. Monggo di skip aja ini, Mas Saka. Nah, ini yang penting, ya. Hidrogen ini coba langsung skip aja yang ini. Enggak. Nah, oke. Sekarang kita bicara hidrogen plant, ya. Nah,
hidrogen plant itu ada beberapa jenis katalis ya. Pertama adalah desulfurizer, steam reforming, shift converter, sama CO2 removal. Nah, saya mau bicara filosofi dari proses di hidrogen plant, ini juga di ammonia plant, juga di metanol. Secara prinsip itu jantung prosesnya itu ada di reforming. Ya, kalau kita bicara reforming itu merubah CH4 ya, natural gas menjadi H2 dengan CO2 dengan bantuan nikel katalis ya. Namanya kalau sudah aktif namanya Ni ya, tapi pada awal bentuk awalnya itu namanya NiO. Jadi harus diaktifasi dengan steaming ya. Nah, steam reforming katalis ini ya itu punya musuh ya, kalau bahasa kita itu poison ya, tapi kalau bahasanya orang mungkin masa awamnya punya musuh. Jadi kalau ketemu musuhnya ya itu lama-lama juga katalis itu akan rusak ya. Nah, musuh dari steam reforming katalis itu poisonnya itu ada beberapa. Salah satu yang sering kita temui adalah sulfur ya. Makanya di setiap pabrik baik itu hidrogen plant, ammonia plant, metanol plant, selalu dipasang namanya desulfurizer. Ya. Desulfurizer itu tujuannya apa? Untuk mengabsorb H2S. H2S itu kalau bahasa kita itu namanya sulfur anorganik. Kenapa dinamakan sulfur anorganik? Karena tidak ada kandungan C-nya. Ya, HCl itu tidak ada C-nya. H2S itu tidak ada C-nya. Makanya dinamakan sulfur anorganik. Ada juga namanya sulfur organik. Nah, sulfur organik itu kalian mungkin pernah dengar merkaptan, LTO merkaptan sebetulnya. Nah, itu sulfur yang ada ikatan C-nya. Bahasa kita itu dinamakan sulfur organik. Nah, di gas itu selalu ada sulfurnya, baik itu sulfur anorganik maupun sulfur organik. Nah, sulfur dari segi komposisi itu yang terbesar biasanya adalah sulfur anorganik, jadi H2S yang besar. Makanya di industri natural gas, baik itu upstream maupun downstream, itu salah satu yang penting itu adalah desulfurizer. Ya, kemarin yang minggu lalu saya kan pernah cerita sedikit desulfurizer ya, bisa pakai iron oxide, bisa pakai persing, bisa pakai zinc oxide, bisa pakai yang macam-macam ya, karbon aktif juga bisa ya, tergantung dari dari temperatur dan operasi sama kondisi fit. Nah, kalau pengalaman di natural gas untuk pabrik hidrogen plant, untuk pabrik ammonia plant, untuk pabrik metanol, ini gasnya sudah melalui proses di upstream ya, sudah di hulu itu sudah diproses ya. CO2-nya udah mulai dikurangin, H2S-nya juga yang awalnya itu mungkin 2-4%, biasanya begitu mau dijual ke industri, itu mereka ada batasan minimal dari kandungan H2S. Itu pengalaman kami itu 8-20 ppm ya, untuk bisa dijual sebagai gas industri. Tetapi kandungan 8-20 ppm itu tetap mengganggu proses di reforming katalis. Jadi inti proses di mana? Di hidrogen plant, di amonia, di metanol itu salah satu ini prosesnya adalah di steam reforming. Ya, makanya analisa atau menginstal desulfurizer buat ketiga hal ini penting. 2 bulan yang lalu saya sempat dipanggil temannya Bu Erin, Pak Adianto, mungkin K35 ya, Bu Erin ya. Oke, K35. Nah, ya, Pak Adianto itu senior process engineer di Egypt. Ini satu case di lapangan ya, di pabrik oli yang kalau adik-adik pernah tahu ada di Egypt itu di Kempol itu ada pabrik oli. Nah itu dia pakai hidrogen plant kecil. Nah terus
dia info ke saya, Mas, ini kok katalis saya di hidrogen plant kok biasanya normalnya 4 tahun, kok tahu-tahu setahun atau 2 tahun sudah ganti. Terus saya heran, biasanya kalau katalis reformer itu kalau di Indonesia itu 4-5 tahun itu baru diganti. Kok ini kok baru setahun kok sudah bermasalah. Terus saya lihat jalur-jalurnya, terus dia mau ganti, dia minta saya untuk analisa ganti reformer katalis. Terus saya lihat analisanya, saya lihat datanya. Kamu yakin ini masalahnya di reformer? Iya yakin Mas. Setelah saya lihat datanya, ternyata mereka karena supply dari PGN itu turun, mereka pasang namanya gas booster. Nah, kalau kita bicara gas booster, itu kan semacam kompresor. Nah, kalau kompresor itu biasanya diinjeksi sama oli, ya. Nah, oli itu mengandung sulfur. Nah, akibatnya sulfur itu masuk ke natural ke feed-nya, ke natural gas, ya. Akhirnya karena ada kandungan sulfur yang masuk ke natural gas, terus itu beban dari desulfurizer itu makin tinggi. Nah, akibatnya reformernya jebol. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita sering temui di lapangan. Mereka tidak teman-temannya juga tidak sadar walaupun sudah berpengalaman secara simpel aja ini harus diganti ini harus tapi root cause-nya itu belum root cause-nya tidak dianalisa secara detail. Nah, ini saya kembalikan ke yang tadi, ya. Desulfurizer itu penting, ya. Kemarin juga ada case di Parnaraya, itu juga katalisnya jebol. Setelah dianalisa ternyata ada sulfur yang naik di sana, ya. Jadi beberapa case itu saya lihat itu tidak saya juga pernah handle kasus di Pusri. Di Pusri itu lifetime-nya reformer juga lebih cepat, ya. Setelah kita analisa, Pusri itu mengambil asumsi menganalisa itu hanya kandungan H2S-nya, ya. Tapi mereka mengasumsikan itu sulfur organiknya itu sedikit, ya. Jadi mereka bisa abaikan. Nah, akhirnya saya minta analisa secara detail. Itu sampai analisanya sampai dilakukan di Thailand, di Amerika. Saya ingat, saya kirim kanisternya, kirim pakai pesawat, mengirim biaya kirimnya sampai $3.000. Ternyata setelah dianalisa, itu kandungan sulfur organiknya itu 20%. Ya. Dan itu tidak diduga sama Pusri. Akhirnya kita desain ulang katalis desulfurizer-nya di sana. Nah, case-case seperti itu kelihatannya simpel, tapi penting. Kenapa? Ya nggak ada secara jangka pendek nggak ada masalah di reformernya. Tapi dengan tidak membuat analisa detail, membuat desain desulfurizer yang bagus, itu lifetime-nya reformer akan cepat habis. Nah, itu yang seringkali jadi titik lemahnya industri di Indonesia. Karena kebanyakan kalau amonia plant, hidrogen plant, metanol plant, itu mereka mendesain hanya untuk menyerap H2S. Ya, sulfur organik itu jarang mereka perhatikan. Dengan asumsi itu nilainya sedikit. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, ya, unit proses H2 plant itu yang penting itu adalah di steam reforming, ya. Nanti kan ada selanjutnya. Tapi purifikasinya harus bagus, ya. Makanya itu selalu dipasang di desulfurizer unit, biasanya memakai zinc oxide, ya. Nanti mungkin ada selanjutnya ada slide-nya kenapa harus pakai zinc oxide. Monggo Mas dilanjutkan. Nah, ini gambar proses di hidrogen plant, ya. Ya, ini kurang lebih sama lah, ya. Ini bisa di hidrogen, bisa di amonia plant, ya. Ini yang kalau di hidrogen plant, ya, itu ada
ada beberapa jenis katalis. Pertama desulfurizer atau chloride guard, ya, itu natural gasnya masuk, ya. Terus setelah itu masuk ke reformer katalis, tim reformer katalis. Setelah itu bisa masuk HTSC atau LTSC. Kadang di beberapa plan ada yang pakai HTS, kadang di beberapa plan yang ada yang pakai LTSC. HTSC itu singkatan dari High Temperature Shift Converter. Kalau LTSC singkatannya dari Low Temperature Shift Converter. Jadi dia fungsinya itu merubah CO menjadi CO2. Ya. Ya, jadi kalau saya boleh tuntut, itu natural gas, ya, komposisinya ada CH4, ada H2S, dan seterusnya, ya, itu diserap sulfurnya, namanya di bed desulfurizer. Kadang-kadang ada juga klorin gasnya, cuman saya kalau di industri hidrogen pan ini jarang lihat klorin gas, biasanya desulfurizer. Terus masuk di steam reformer, ya, CH4 itu di cracking, ya, menjadi hidrogen dan CO2, ya. Nah, terus masuk lagi next step-nya di HTSC atau LTSC, ya. Kalau di hidrogen pen. Tapi kalau di pupuk karena besar itu nanti desulfurizer-nya terus masuk lagi di steam reformer itu ada dua, ada namanya primary reformer, ada secondary reformer. Bahkan ada juga menginstal namanya pre-reformer. Tujuannya satu, mengoptimalisasi reaksi CH4 menjadi hidrogen dan CO2. Nah, terus di amonia plant ada HTSC juga, ada LTSC, terus ada metanator, ya. Terus nanti ada namanya amonia converter, ya. Nah, ini gambaran flow diagram sederhana. Mungkin next step, Mas Aga. Ini juga contohnya di hydrogen plant, ya, ada desulfurizer, ada steam reformer, ada HTS, ini hydrogen plant. Nah, nanti ada nanti yang PSA. PSA ini kita anggap sebagai absorben, ya. Ini juga salah satu flow diagram untuk hydrogen plant, ya, dengan ada PSA-nya. Monggo silakan, Mas Aga. Nah, ini yang penting. Penting. Nah, ini kita masuk ke desulfurizer. Nah, desulfurizer seperti yang saya bicarakan itu ada namanya sulfur organik, ada namanya sulfur anorganik. Ya. Kalau kita bicara H2S, yang paling efektif dan biasa dipakai di hidrogen plant, amonia plant sama metanol plant di Indonesia itu adalah memakai katalis zinc oxide. Ya. Kenapa pakai zinc oxide? Pertama, katalis zinc oxide harganya murah. Nggak usah tetap ini aja. Ya, murah. Terus zinc oxide itu didesain pada suhu temperaturnya 350 sampai 400 derajat Celcius. Jadi adik-adik nanti kalau kerja di Pertamina, terus ditempatkan di Dumai, di Balongan, di Balikpapan, itu ada hidrogen plant, itu desulfurizernya biasanya pakai zinc oxide. Ya, terus kalau adik-adik juga kerja di pabrik-pabrik pupuk, itu desulfurizernya juga pakai zinc oxide. Ya, di metanol juga desulfurizernya juga pakai zinc oxide. Bermainnya di suhu 350 sampai 400 derajat Celcius. Ya. Itu suhu paling optimal untuk penyerapan H2S. Jadi kalau zinc oxide itu punya karakteristik makin tinggi temperaturnya, ya, temperatur operasinya, itu kapasitas penyerapannya makin besar. Ya. Nah, tapi karena zinc oxide itu tidak bisa menyerap sulfur anorganik, biasanya kalau pabrik-pabrik yang aware terhadap itu didesain, itu ada namanya katalis hidrogenasi. Ya. Ada pakai KOMO, ada pakai NIMO. Ya.
Di situ mengubah sulfur organik jadi sulfur anorganik. Mengubah RSH kayak merkaptan dan seterusnya ditambah hidrogen itu menjadi H2S. Ya. Nah, H2S-nya baru masuk ke sulfur absorben. Jadi biasanya kalau secara skematik ya, step awalnya itu hydrogenation katalis ya, bisa COMO bisa NIMO. Kalau di hydrogen plant sama amonia plant itu COMO, tapi kalau di refinery biasanya NIMO ya. Nah, itu kenapa nanti saya bisa jelaskan. Terus setelah itu baru masuk desulfurizer katalis ya. Nah, itu kadang-kadang ada dua tower ya, hydrogenation tower sama sulfur removal tower. Ya, hydrogenation tower itu katalisnya NIMO sama COMO. Kalau sulfur removalnya itu zinc oxide. Ya. Nah, monggo lanjut. Nah, kenapa absorben itu penting? Nah, ini kalau kita lihat strukturnya, ya. Nah, strukturnya ini namanya katalis itu biasanya main di surface area, ya. Nah, terus pori-porinya besar, ya. Nah, itu nanti sulfur itu H2S itu akan masuk di pori-porinya, ya. Terus ditangkap sama katalis zinc oxide, ya. Reaksinya adalah H2S plus zinc oxide, ya. Terus nanti hasilnya itu zinc sulfide, ya. Terus H2O, ya. Jadi ada airnya di sini, ya. Dan ini reaksinya itu bolak-balik. Jadi harus hati-hati juga bermain di suhunya, ya. Monggo lanjut, Mas Saka. Nah, kenapa absorben itu penting? Ya karena kalau absorben itu lolos, ya nanti akan jadi poison atau jadi musuhnya hidrogen pen. Reformer. Harganya katalis reformer itu jauh lebih mahal ya. Sebagai gambaran, kalau katalis reformer itu harganya sekitar 20 sampai 30 US dollar per liter. Sedangkan katalis desulfurizer itu di bawah 10 dolar. Jadi kalau kita bicara komersialnya, efisiensinya lebih baik urusin katalis di desulfurizer daripada kita harus sering ganti rutin katalis di reformer. Dan ganti katalis di reformer itu sulitnya minta ampun karena bentuknya cup-cup gitu dimasukkan, waduh ribet sekali. Dan harus ada teknik khusus untuk loading katalis di reformer. Kalau desulfurizer itu bentuknya tangki, jadi simple. Nah, dalam pemilihan katalis ya kita juga harus melihat profilnya ya. Nah kalau yang bagus ya kalau kita lihat di kanan ya itu stabil selama di reaktornya ya, stabil di levelnya di atas ya, terus baru drop di kepanjangan tertentu. Sedangkan kalau yang kualitasnya nggak bagus, ya itu selalu kapasitas penyerapannya rendah. Nah, kapasitas penyerapannya rendah itu akan menyebabkan potensi bahasa teknisnya itu sulfur liquid, arti sulfur yang lolos di tangki vessel itu. Ya. Nah, terus ini juga kapasitas penyerapannya juga, ya, itu juga secara kalau kualitasnya maksudnya bagus, ya, itu juga selalu kualitas untuk penyerapannya itu jauh lebih bagus. Nah, itu kita sering temui case-case seperti ini. Tapi memang pengalaman kami itu manufacturer sulfur katalis sulfur removal itu mendesain ada dua tipe, standar katalis sulfur removal sama yang premium katalis sulfur removal. Ya, jadi harga istilahnya kalau kita omong itu beli ada harga ada barang lah ya. Nah itu juga biasanya seperti itu. Jadi kalau saya lihat di Topso juga ada katalis desulfurizer yang standar yang murah ya yang kapasitasnya mungkin hanya sekitar 25 sampai 30%. Ada juga katalis yang kapasitas penyerapannya tinggi sampai 36 sampai 40%. Jadi 20% lebih bagus. Nah, itu
di mana-mana juga ada mereka provide itu, karena kan kadang-kadang customer itu lebih concern di harga, ya. Nah, itu yang sebagai engineer ya kita juga harus bisa memilah, ya, bisa menganalisa. Nanti kalau kalian terjun di hydrogen plant, amonia atau metanol, pasti ketemu sama hal-hal seperti ini. Monggo Mas Aga langsung. Nah, ini pembuatan katalis desulfurizer, ya. Ini parameter-parameternya itu di purity-nya katalis, ya. Terus di raw materialnya, ya. Nah, terus kenapa impurities itu perlu? Karena nanti bisa menyebabkan racun di downstream. Downstream itu artinya lanjutannya, ya. Misalnya bisa meracuni katalis di reformer, bisa meracuni katalis di HTS, LTS, terus di metanol atau di amonia plant, ya. Terus juga ada menimbulkan korosif kalau impuritiesnya itu nggak bagus. Terus juga safety-nya juga. Nah, impuritiesnya itu ada klorin, kadmium, lead, merkuri, sama sama Fe. Monggo lanjut Mas Aga. Nah, ini saya kebetulan ngambil dari produknya Halto Topso, pelan kita yang pegang Halto Topso. Nah, ini kalau kita bicara desulfurizer, ya, ini ada bahasanya hydrodesulfurizer, ya. Itu ada namanya TK250 sama TK261. Ini sebenarnya kode. Satu itu NIMO, satu itu KOMO. Ya, ini saya nggak perlu jelasin ini kan kalau kita mau diskusi dengan customer, ya. Tapi ini gambaran jenis-jenis katalisnya. Ada yang bentuknya kayak cincin, ada yang bentuknya seperti itu, jadi kayak 4 gitu. Itu nanti kaitannya dengan surface area, dengan crushing strength dan seterusnya, ya. Jadi kalau kalian lihat itu ada selalu di depan itu desulfurizer hydrotreating katalis. Bahasa bisa disebut juga bahasanya hydrodesulfurizer, terus baru desulfurizer. Nah, desulfurizer itu bisa zinc oxide. Monggo lanjut. Nah, ini HTZ 31, HZ51 ini desulfurizer, ya, jadi katalis zinc oxide, ya. Kalau di Halto Topso itu namanya mereka HTZ. HTZ1 ini yang standar desulfurizer, HTZ31 sama HTZ51 itu yang high quality desulfurizer. Nah, kalau ini saya nggak ya, tapi kalau kalian lihat salah satu yang kritikal adalah sulfur capacity, ya. Satunya 405, satunya 525, satunya 430, ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita loading katalis HTZ1, ya, dalam vessel 1 ton katalisnya, ya, dia akan bisa 1 meter kubik, ya, 1 meter kubik katalis, ya, dia akan bisa nyerap itu H2S-nya kurang lebih sekitar 405 sampai akhirnya jenuh, ya. Nah, terus kalau HTZ31, kalau kita install 1 meter kubik katalis, ya, dia akan bisa nyerap 525 kilo maksimum dari H2S, ya. Artinya kalau dibandingkan HTZ1 sama HTZ31 itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 10-20%. Nah, itu buat customer ini juga penting kalau mereka sudah menentukan jadwal TA-nya itu bulan keberapa. Nah, itu yang dari kakak batuk. Nah, HTZ51 itu kelebihannya dia bisa dipakai di suhu rendah. Ya, kalau kalian lihat nih syngas low temperature hanya HTZ51. Bahasa suhu rendah itu artinya kalau katalis desulfurizer itu biasanya optimal di 350 sampai 400 derajat Celcius. Kalau yang Topso mendesain HTZ51 itu suhunya itu bisa di 300 sudah bisa nyerap sekitar 430 derajat Celcius, ya. Nah, itu cara-cara manufacturer untuk mendesain
jenis katalis sesuai dengan aplikasi yang ada di lapangan. Ya, monggo, Mas. Mas Aga, lanjut. Nah, ini yang penting. Nah, begitu setelah masuk desulfurizer, ya, baik itu di hidrogen plant, baik itu di ammonia plant, baik itu di methanol plant, salah satu proses penting adalah steam reformer, ya. Nah, itu selalu pakai kita pakai namanya steam reforming catalyst, ya. Kenapa namanya steam reforming catalyst? Karena yang terjadi adalah reaksi reform, ya, dari CH4 menjadi CO2 plus H2 dengan bantuan steam. Ya, steam itu H2O panas. Ya. Nah, kalau dilihat dari step-nya Aldo Topso, steam reforming is the head of your operation, ya. Jadi ini jantungnya proses, baik itu di pabrik hidrogen, pabrik amonia, maupun di pabrik metanol. Karena ini yang menentukan kualitas produk, jumlah produk, ya, yang akan diproduksi baik itu di pabrik hidrogen, metanol maupun amonia. Makanya penentuan steam reforming itu kalau buat pabrik amonia, pabrik hidrogen atau pabrik metanol itu nggak main-main, ya. Saya pernah pupuk Kaltim itu saya tahu mereka nggak mau terima satu brand tertentu saja. Mereka hanya mau memprioritaskan satu brand tertentu. Saya nggak mau nyebutin brandnya ya, tapi aku maunya produk yang ini karena yang ini memang dari sisi yieldnya bagus, paling bagus, ya. Terus ada lagi yang satu pabrik yang lain, oh aku mau brand yang ini karena yang ini crushing strength-nya bagus. Tapi semuanya itu kalau dalam tata cara pemilihan primary reformer catalyst atau steam reformer catalyst sangat hati-hati dan sangat detail, beda dengan desulfurizer. Ya, desulfurizer itu mengubah tipe-tipe atau gampang, tapi kalau steam reformer ini diskusinya panjang. Ya. Nah, yang penting adalah pertama itu activity-nya bagus, ya. Crushing strength-nya bagus, ya. Terus sulfur toleransinya juga kuat, ya. Terus bisa menghindari carbon formation, ya. Nanti mungkin nanti depan saya akan jelasin apa yang dinamakan carbon formation, ya. Ya. Nah, yang penting adalah dia ini di steam reforming ini terjadi konversi dari CH4 menjadi hidrogen, ada CO-nya dan ada CO2-nya, ya. Nah, terus agak pilek. Terus nanti setelah masuk ini, setelah itu lanjutannya ke safe converter. Ya, nanti saya bisa jelasin selanjutnya. Monggo, Mas. Mas Aga, lanjut aja. Nah, ini saya ambil dari Aldo Topso, ya. Kalau kita bicara katalis, ya, di reformer itu ada beberapa parameter yang penting, ya. Pertama, aktivitinya harus tinggi, ya, terus stabil, ya. Stabil itu artinya begini. Pada saat katalis ini dipakai di awal, bahasa kita itu start of run sampai end of run, itu penurunannya tidak terlalu jauh. Misalnya pada saat start of run, itu tingkat konversinya sekitar 85%. Kemudian 4 tahun setelah katalis itu mau diganti, itu penurunannya nggak boleh lebih dari misalnya 5%, misalnya 80% atau 81%. Ya. Nah, itu yang cara memilih katalis reformer yang bagus. Terus katalis itu bisa menghindari terbentuknya byproduct, ya. Kalau di reformer itu namanya carbon formation. Jadi begini, katalis reformer itu secara prinsip itu CH4, produknya itu CO2 dan H2, hidrogen. Tapi dalam perjalanannya terbentuk byproduct. Jadi CH4 itu membentuk CO dan H2 atau CH4 membentuk C dan H2. Nah, C ini mengganggu proses selanjutnya
dan mengganggu katalis reformer itu. Jadi akhirnya C itu akan menempel di katalis, lama-lama mengurangi aktivasi katalis itu. Nah, bahasa makanya di sini selalu pemilihannya mencari katalis yang bisa menghandle terbentuknya karbon. Ya. Nah, biasanya dikasih impregnated precious metal ingredient. Nah, terus juga yang penting itu dia katalis itu harus kuat, harus tahan terhadap sulfur. Jadi punya toleransi terhadap sulfur yang tinggi. Karena tidak menutup kemungkinan itu di proses desulfurizer itu karena nggak begitu bagus, sulfurnya makin lama makin menumpuk di katalis reformer. Ya. Terus mechanical strength ya karena kalau kita bicara reformer katalis ya itu kan pasti ada getaran-getaran mekanikal ya. Nanti ini biasanya dipasang di cup reformer. Terus yang penting juga adalah kalau kita bicara katalis selalu yang jadi perhatian utama adalah pressure drop. Ya. Makin rendah pressure dropnya itu biasanya energi efisiensinya juga makin bagus, untuk satu area itu pemakaian energinya juga semakin rendah. Nah, 5 ini parameter yang penting sebagai dalam kita memilih jenis katalis ya. High and stable activity ya, mencegah terbentuknya karbon, resisten ramah sulfur, terus mechanical strength-nya bagus ya. Yang terakhir adalah lower pressure drop ya. Kalau Haldor Topsoe dia pakai 7 hole. Jadi ada katalis itu lubangnya 7. Itu kalau ada dilihat yang warnanya hitam ya, itulah steam reformer katalis ya. Itu lubangnya ada 7. Ya, itu salah satu teknik supaya crushing strength-nya tetap bagus, tapi surface area tetap tinggi ya. Dengan surface area tinggi itu activity-nya juga besar, akhirnya yield-nya juga bagus ya. Ini filosofinya ya. Kalau yang kuning ini katalis untuk vanadium pentoxide untuk pabrik sulfuric acid sama sulfonation frame. Ini beda. Saya kebetulan kita juga megang katalis itu, cuman nanti terlalu panjang kalau saya jelasin itu. Monggo lanjut, Mas. Nah ini kalau Topsoe ya, ini saya nggak promo ya, tapi kalau Topsoe itu dia pakai 7 lubang ya, ya. Kalau Clarion itu sekitar ada yang 5, ada yang 6 lubang ya. Jadi masing-masing ada teknologinya, ada patennya. Ada yang pakai 5 hole ya, 5 lubang, ada yang pakai 6 hole, ada yang pakai 7 hole. Kalau Topsoe itu 7 hole. Ada yang pakai 6 hole tapi di pinggir-pinggirnya ada lubang-lubang di sekitarnya, itu teknologinya Johnson Matthey. Mereka ada patennya dan macam-macam. Nah, itu penentuan 7 hole itu dikaitannya sama pressure drop ya, supaya pressure dropnya bisa bisa di maintain, terus head transfernya, surface areanya, mechanical strength. Jadi kalau lubangnya banyak sekali, yang dikhawatirkan nanti crushing strength-nya nggak bagus. Akibatnya katalisnya begitu baru dipakai setahun 2 tahun bisa pecah. Nah ini perpaduan 7 hole kalau menurut Topsoe ini perpaduan antara crushing strength dengan activity. Ini bagian dari kita mendesain katalis. Monggo lanjut. Nah ini teknologi terbarunya Haldor Topsoe ya. Di dunia itu baru 20 yang pakai ya. Kalau di Indonesia itu cuma 1 Kaltim Parna Industri. Kalau pabrik Pertamina itu belum, Pertamina pupuk itu belum ada yang pakai karena memang harganya mahal. Nah, mereka pakai titanium dioxide ya sebagai promoter ya. Ya saya lupa ya. Kalau kita bicara katalis itu ada 2 aspek ya. Pertama adalah active material, yang kedua adalah support material ya. Kalau support material itu
materi yang mendukung supaya katalis itu kuat di dalam prosesnya. Bisa pakai alfa alumina, bisa pakai gamma alumina, bisa pakai beta alumina atau kombinasi, ya tergantung dari temperatur operasinya. Terus aktif materialnya kalau di itu adalah bahan yang digunakan untuk mereaksi, yang ikut membantu mereaksikan, ya. Nah, kayak misalnya di reformer ini aktif materialnya nikel, ya. Tapi support materialnya, ya, untuk rangkanya itu bisa alfa, beta atau gamma. Nah, kalau titan ini dia menambahkan titanium di nikel katalisnya itu, ya. Nah, ini teknologi yang paling baru, ya, proven, ya. Nah, ini salah satu teknologi yang paling baru yang di reformer. Yang lainnya belum bisa memakai teknologi seperti ini. Monggo lanjut. Nah, sekarang kita lanjut setelah reformer itu ada namanya shift reaktor katalis. Jadi kalau tadi kita cerita ya di reformer itu reaksinya adalah CH4 sama H2O sama steam, ya. Terbentuk reaksi utamanya itu hidrogen dan CO2. Tapi kadang juga terbentuk byproduct, ya, CO dan H2. Dan yang juga sering dihindari itu C dan H2. Makanya bahasanya carbon formation. Nah, CO itu mengganggu proses selanjutnya. Makanya dilanjutkan dipasang itu shift katalis, ya. Shift katalis itu fungsinya mengubah CO dengan bantuan H2O menjadi CO2, ya, dan H2, ya. Kenapa? Karena CO2 nantinya kalau di pabrik pupuk itu dipakai untuk sebagai bahan baku pabrik urea, ya. Jadi CO2 itu berharga di sana. Kalau di pabrik amonia itu harganya CO2 itu kalau nggak salah 50 US dollar per ton, ya. Nah, terus jenisnya ada dua. Ada namanya high temperature shift catalyst, ada namanya low temperature shift catalyst. Kalau di hydrogen plant yang saya sering temui itu biasanya pakai HTS saja, satu jenis, ya, basisnya Fe, ya. Saya sering temui itu di beberapa case itu mereka setelah reformer katalis, ya, itu hanya pakai satu vessel aja, satu reaktor aja, namanya HTS shift. Tapi kalau di pabrik amonia, pabrik metanol, ya karena kapasitasnya besar, mereka pakai dua fase. Ada HTS dulu, ya, terus suhunya turun, masuk ke LTS, ya. Karena kapasitasnya memang besar, jadi nggak mungkin dihandle pada satu proses saja, ya. Tapi secara umum baik itu hidrogen, amonia plant, metanol selalu ada shift reaktor katalis, ya. Tapi kalau hidrogen ya cuma satu proses saja HTS, tapi kalau di amonia sama di metanol itu ada dua proses untuk konversi CO menjadi CO2 pada suhu tinggi, ya. Suhu tinggi itu kurang lebih sekitar 300 sampai 350, ya. Kemudian di LTS itu sekitar 200 150, saya lupa ingat, tapi secara prinsip seperti itu. Monggo lanjut. Nah, ini HTS, ya. Yang penting sama, ya. Aktivitinya tinggi, ya. Kalau kita bicara katalis itu kita harus cari yang aktivitinya tinggi. Terus pressure drop-nya rendah, ya. Terus steam to carbon ratio-nya juga bagus, rendah, ya. Karena kalau kita memakai steam yang tinggi berarti kan cost, biaya. Jadi kan kalau di industri itu kan steam itu dihitung berapa biayanya. Terus biasanya juga dihitung yang penting juga itu dia tahan terhadap sulfurnya, karena katalis HTS ini juga sensitif terhadap sulfur. Begitu ada sulfur
itu dianggap sebagai musuh, ya. Terus juga kalau bisa dicari katalis yang kan nggak ada kandungan chromium 6-nya ini karena dari sisi kesehatan, ya. Kemudian dari segi startup juga bagus. Ya ini kesehatan juga. Ini kan bahasanya legislation ya. Jadi legislation itu kenapa harus seperti itu? Karena ini diindikasikan bisa menyebabkan kanker buat kalau kontak. Makanya pemilihan katalis HTS itu kalau bisa CR6-nya nggak ada, dihilangkan. Monggo lanjut. Nah ini high temperatur katalis. Ini kalau TOPSO ini namanya SK201. Ini iron oxide, ya bentuknya kayak seperti inilah ya. Jadi bundel kayak apa ya bahasanya ya, kayak pelet tapi tabung gitu ya, tabung kecil-kecil kayak gitu. Silinder ya kalau bahasanya silinder, tapi kurang seperti itu. Nah, kalau kalian lihat ya, itu aktif materialnya kalau di HTS itu adalah Fe ya. Supportnya itu alumina. Jadi kalau misalnya kita bisa aja sih kita mau taruh Fe itu 100% itu bisa aja. Tapi kan kalau begitu kita taruh Fe 100%, masukkan ke reaktor pada suhu tinggi, kalau nggak ada supportnya, kalau nggak ada alumina untuk kerangkanya, itu nanti mudah pecah, ya. Nah, makanya dibatasi itu Fe itu antara 50 sampai 60%, ya. Kalau terlalu banyak, itu nanti katalis itu mudah remuk, ya. Nah, ini berapa parameter yang ada. Monggo lanjut. Ini PSA. Jadi begini, cuman ini segera tambahan aja. Jadi kalau di hidrogen pen itu karena yang dibutuhkan itu hidrogen pennya itu purity-nya 99,99%, biasanya dipasang PSA. PSA ini absorben ya, based on pressure ya. Isinya di dalamnya itu yang kemarin saya kasih penjelasan, ada namanya karbon aktif, ada yang namanya molekular shift, ada namanya embedded alumina. Nah, kalau hidrogen pad, kalau kebutuhan industri kayak di Pertamina Balikpapan, Pertamina Dumai, Pertamina Balongan, terus industri-industri oleochemical ya, mereka butuh hidrogen pen dengan purity tertentu. Biasanya diinstal itu PSA hidrogen pen. Di dalamnya isinya itu karbon aktif ya, terus activated alumina, terus molekular shift ya. Molekular shift dia untuk nyerap N2, NO2 dan seterusnya. Activated alumina dia nyerap H2O. Terus kalau karbon aktif dia nyerap C-nya. Ya, jadi kalau setelah hidrogen pen itu kan mesti ada impurities macam-macam. Nah, supaya pure-nya jadi 99%, ditambahkan PSA. Monggo lanjut. Ini nggak usah, ini lanjut aja. Ya. Nah, ini kita bicara ammonia plant. Ya. Monggo lanjut. Nah, kalau kalian adik-adik lihat ya, antara hidrogen plant sama ammonia plant, ya, itu kan ada beberapa hal yang sama, ya, secara prinsip. Pertama, purification, ya. Di hidrogen plant itu juga purification, ya, desulfurizer, ya. Di amonia juga sama, desulfurizer juga, katalisnya juga sama. Nah, terus ada primary reforming-nya, ya. Sama juga di hidrogen plant, mereka juga pakai primary reforming, ya. Terus juga ada HTS sama LTS, ya. Nah, kalau di hidrogen pen itu paling HTS, ya. Kalau di amonia itu ada HTS, ada LTS. Baru lanjut ke metanol, kemudian amonia sintesis, ya. Nah, di 8 step ini semuanya pakai katalis.
kalau di ammonia plant. Jadi kalau kebutuhan katalis di ammonia plant itu besar. Aduh, maaf, saya pilek. Terus saya kebetulan zamannya saya di Fajar Mas Murni itu, maaf, zamannya Fajar Mas, saya kerja di Fajar Mas Murni itu tender katalis itu dijadikan satu di pupuk Indonesia, namanya tender holding katalis, ya. Itu setiap tahun itu nilai tendernya itu antara 10 sampai 15 juta dolar. Ya, jadi pabrik pupuk itu kurang lebih mengganti katalis itu value project-nya itu antara 10 sampai 15, mungkin bisa sampai 20 juta dolar per tahun. Ya, itu besar. Nah, yang diganti itu karena yang diganti macam-macam. Purification, ada desulfurizer, ada hydrostatic catalyst, ya. Terus ada primary reformer, ada secondary reformer, ada HTS, ada LTS, methanation, ada amonia sintesis, ya. Nah, masing-masing pergantiannya beda-beda, ya. Kalau kita bicara desulfurizer itu mungkin setiap 3 sampai 4 tahun sekali diganti, ya. Primary reformer itu pengalaman kami itu sekitar 4 sampai 8 tahun sekali diganti. Secondary reformer kurang lebih sama. HTS itu 4 tahun sekali diganti. LTS itu 4 tahun sekali diganti. Methanation itu sekitar 7 sampai 8 tahun sekali. Nah, yang paling lama ini amonia sintesis katalis. Amonia sintesis katalis itu setiap 10 tahun sekali diganti, bahkan bisa lebih. Tapi ini amonia sintesis ini katalis yang paling mahal, ya. Sekali ganti itu nilainya bisa sampai 1 sampai 2 juta dolar untuk satu unit plant, ya. Nah, ini gambaran jenis-jenis katalis yang ada di ammonia plant, ya. Pre-reforming, ya, di Indonesia itu saya belum melihat banyak diinstal pre-reforming, ya. Kalau di ammonia plant itu yang saya tahu hanya ada di Kaltim Partna Industri. Kalau di pabrik-pabrik pupuk kayak Petrokimia Gresik, pupuk Kujang, pupuk Kaltim, itu mereka nggak pakai pre-reforming katalis. Ya. Nah, buat adik-adik yang nanti kerja di pabrik pupuk, ya, apalagi nanti diminta ngurusi ammonia plant, ya harus ngerti detail ini katalis yang di sini, karena ini jantungnya proses. Kalau kita bicara ammonia plant, ya, jantungnya proses ada 2. Satu di primary reforming katalis, yang kedua di amonia sintesis katalis. Itu dua katalis yang sangat kritikal. Kalau yang lain ini fungsinya sebagai supporting saja. Tapi yang paling kritikal adalah di primary reforming dan di amonia sintesis katalis, karena proses utamanya ada di sana. Monggo lanjut. Nah, ini contohnya, ya. Jadi secara proses, ya, gas alam, natural gas masuk di desulfurizer, ya, pakai H2S, pakai kumu sama single-side, ya. Jadi sulfurnya diambil, terus masuk ke primary reformer, ya. Terus masuk ke secondary. Jadi begini, primary sama secondary itu yang sebenarnya yang critical di primary, ya. Tapi secondary ini membantu. Jadi tidak bisa 100% itu CH4 dirubah 100% menjadi hidrogen sama CO2 itu di primary reformer. Makanya biasanya karena flow-nya besar, di ammonia plant itu selalu ditambahkan secondary reformer. Tujuannya itu untuk menambah tingkat konversi CH4, ya, jadi hidrogen sama CO2. Nah, terus masuk lagi shift converter katalis, ya. Ini dari yang ada leakage, yang ada lolos CO yang lolos dari proses primary sama primary reformer sama secondary, ini masuk ke mana?
ke shift converter, bisa HTS, bisa LTS, ya. Terus dipisahkan CO2-nya, CO2-nya dipisahkan prosesnya, jadi nanti hidrogennya terus, ya, terus CO2-nya terpisah, terus setelah itu masuk ke metanator. Metanator itu namanya kan metanator. Jadi C, 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 C-nya yang masih ada sisa itu nanti dirubah menjadi CH4 kembali, ya. Terus terakhir masuk ke amonia converter, ya. Amonia converter itu pakai katalis Fe itu nitrogen, ya, kan di secondary reformer itu mulai diinjeksikan udara, ya. Terus itu nanti reaksi dengan hidrogen jadinya NH3, ya, terus didinginkan jadi NH3 cair. Ini gambaran fluid diagram kalau di pabrik amonia, ya. Jadi kalau kalian lihat itu katalisnya kan macam-macam tuh, ada desulfurizer, primary reformer, secondary reformer, shift converter, metanator, sama amonia converter, ya. Jadi ya kalau di amonia pen itu adik-adik nanti akan banyak bergulat, berkiprah, ya, di banyak jenis tipe katalis. Monggo silakan, Mas Saga. Nah ini gambaran jenisnya amonia pen, ya, desulfurizer unit yang tadi saya terangkan. Ada zinc oxide sama kumu, ya, ini koreksi ya, bukan activated carbon tapi kumu. Terus steam reforming itu nikel katalis, ya, dengan support materialnya SiO2 sama L23. Ini SiO2 sama L23 ini sebagai support, ya, tapi aktif materialnya nikel, ya. Terus HTS, ya, itu Fe, ya, ada Cr-nya sama Al2O3-nya sebagai support, ya. Jadi aktif materialnya Fe, besi. LTS, ya, itu aktif materialnya copper zinc, ya, L23 sebagai support, ya. Terus metanator ini katalisnya NiO, ya, aktif materialnya Al23, ya. Terus ini kurang satu, itu nanti amonia converter katalis, ya. Monggo lanjut, ya. Nah ini metanol pen. Nah metanol pen juga sama, ya, bahan bakunya dari natural gas, ya. Terus nanti ada desulfurizer juga, ya. Terus ada reformer juga, itu juga metanol itu juga primary, secondary reformer. Kadang di metanol juga ada pre-reformer, pre-steam reformer, ya. Terus setelah reformer baru pakai katalis metanol converter. Jadi istilahnya metanol sintesis katalis, ya. Itu base-nya copper zinc, ya. Jadi secara proses kurang lebih sama. Di depan ada desulfurizer, ya. Terus ada reformer, ya. Reformer itu bisa pre-reformer, kemudian primary steam reformer, terus ada secondary reformer, terus baru masuk ke metanol converter. Jadi tadi agak batuk. Jadi reaksinya ya CO2 ditambah hidrogen jadilah metanol. Nah, jadi secara umum antara hidrogen pen, amonia pen dengan metanol di depannya itu kurang lebih sama. Cuman kalau di metanol nggak ada HTS, LTS itu nggak ada, metanator nggak ada, ya. Tapi depannya kayak desulfurizer dengan reformer area itu sama, ya. Kemudian kalau hidrogen pen itu nggak ada tuh amonia metanator sama amonia converter, ya. Kalau di metanol juga kalau di metanol ya ada metanol sintesisnya. Kalau di amonia pen ada amonia converter katalisnya.
Jadi secara umum kurang lebih prosesnya nggak beda-beda jauh. Jadi artinya begini, kalau nanti kalian kerja di bagian hidrogen plant, nanti tahu-tahu ada tawaran kerja di pabrik pupuk atau di pabrik amonia plant atau di pabrik metanol, ikut aja nggak apa-apa. Karena secara prinsip prosesnya sama, terutama di bagian depan. Indonesia kan sekarang lagi gencar-gencarnya bangun metanol plant tuh, ya. Kebutuhan metanol plant di Indonesia itu sekitar 3,2 juta ton, ya. Sekarang ini yang baru ada itu 600.000 ton per tahun di Bontang, namanya Kaltim Methanol Industry yang punya Jepang, ya. Sojis Jepang. Nah, 2024 itu nanti ada rencana Bakri, ya, lewat Bumi sama Salim kerjasama sama Epodak itu bangun pabrik metanol di Bontang, di Kalimantan Selatan atau Kalimantan, saya lupa, ya. Itu kapasitasnya 1,8 juta ton per tahun, ya. Terus di Sumatera itu Bukit Asam kerjasama sama Bumi sama Pertamina bangun pabrik metanol kurang lebih 600.000 ton per tahun, ya. Terus Pupuk Indonesia itu rencananya di Papua itu mau bangun pabrik amonia kurang lebih 1,8 juta ton per tahun. Jadi artinya nanti kalau kalian kerja di hidrogen plant, ya pabrik hidrogen plant, kerja di pabrik amonia plant, akan lebih mudah, gampang masuk untuk aktif di industri metanol plant yang berbasis nitrogen. Karena secara prinsip itu prosesnya tidak jauh berbeda. Monggo Mas Aga lanjut. Nah ini produksinya metanol kalau kita pakai syngas, ya. Ini hidrogen plantnya didapat dari steam reformer, ya, ditambahkan CO, jadilah metanol, ya. Terus katalisnya itu Cooper zinc, ya, Cu sama Zn, terus support materialnya Al2O3, ditambah juga CR2O3, ini support katalis, ya. Jadi ini aktif materialnya kalau untuk metanol sintetis katalis itu pakai Cooper, ya. Dan juga ada dua stepnya bisa seperti di bawah ini, ya. CH3OH plus DO, HCOOH, CH3, HCOO, CH3 plus hidrogen 2CH3OH, ya. Ya, kalau yang di bawah ini feedstocknya beda, tapi lebih banyak sih kita lihat yang atas aja, ya. COH2 dan seterusnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran pembuatan metanol, ya. Ini flow sheet diagramnya, ya. Saya pikir ini sekedar gambaran aja, jadi nggak usah terlalu detail, ya. Next step-nya. Monggo Mas, lanjut. Nah, ini yang nanti mau dibangun sama Bumi, sama Air Product, sama joint venture antara Bumi, Air Product, Salin Group, ya, di Kalimantan, dan Air Product, Antam, sama Pertamina di Sumatera, ya. Jadi pembuatan metanol dari batu bara, ya. Jadi batu bara, ya, dikasih steam dulu, ya, terus digasifikasi, ditambahkan oksigen. Nah, makanya Air Product itu tertarik karena ini proses ini membutuhkan oksigen yang besar, ya. Air Product memakai teknologinya sel, ya. Gasifikasinya kebetulan teknologinya gasifikasi sel udah diambil alih sama Air Product. Jadi mereka pakai teknologinya Air Product, ya. Terus ada
sama seperti biasanya, ada desulfurizer-nya juga, ya, terus ada acid gas removal-nya juga, ya. Jadi karena kan kalau batu bara itu kan sulfurnya pasti besar, makanya mereka ada 2 step proses untuk nyerap sulfurnya, ada acid gas removal, ya, terus ada desulfurizer juga, ya. Acid gas removal itu karena gini, kalau desulfurizer itu kalau diproses itu paling efektif untuk nyerap H2S itu di level 8 sampai 20%, tapi kalau di acid gas removal dia bisa sampai ribuan ppm diproses dulu. Biasanya memakai larutan amin treatment atau yang lain-lain. Nah, terus baru masuk metanol sintesis, ya. Nah, jadi ini gambaran dari proses kalau kita memakai bahan bakar batu bara. Monggo lanjut. Oke, sementara itu dulu, ya. Jadi monggo.